وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali sama-sama membaca dan mempelajari lanjutan dari kitab Al-Jannah wan Nar, yaitu tentang surga dan neraka yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Jadi kita masih membahas tentang dosa-dosa atau larangan-larangan yang dapat menyebabkan pelakunya jikalau masih melakukannya, kalau masih melanggarnya itu dimasukkan ke dalam neraka. Kendati pun siksaan di dalam neraka ini sifatnya adalah ia tidak kekal. Adapun yang kita akan bahas, yang akan kita bacakan ya sekarang ini adalah tentang alladzina yashrabuna fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Jadi larangan yang ke-14 atau dosa yang ke-14 yaitu adalah alladzina, orang-orang yang yashrabun, yaitu orang-orang yang minum fi aniyatiz zahab, di bejana-bejana yang terbuat dari az-zahab, yang terbuat dari emas, wal fiddah, dan perak. Ya, jadi jikalau ada orang karena kemewahannya, karena melimpahnya harta mereka, lalu kemudian memanjakan diri ya dengan makanan-makanan atau minuman-minuman, kemudian bejana-bejana atau alat-alat mereka untuk makan atau untuk minum itu terbuat dari emas. Misalnya mereka menggunakan cangkir, gelas ya, atau gelas-gelas piala ya, atau yang sejenisnya yang terbuat dari emas atau perak, atau mereka makan yaitu dari piring yang terbuat dari emas, cawan-cawan ataupun mangkok-mangkok atau apa yang sejenisnya dari perabotan-perabotan yang dipergunakan untuk makan dan minum. Begitupun yaitu pisaunya, kemudian juga sendok garpunya juga terbuat dari emas perak. Maka jikalau andai kata ada orang memanjakan diri mereka itu, ia menikmati kehidupan dunia ini dengan perabotan-perabotan makan minum yang terbuat dari emas perak, maka akan menyebabkan ya orang yang melakukan itu diancam dengan dimasukkan ke dalam neraka. Maka semewah apapun kehidupan kita, sebanyak apapun harta kita yang melimpah, jangan kita mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta-harta yang melimpah, harta-harta yang berserakan di rumah kita, janganlah kita pergunakan untuk ya memiliki gaya hidup seperti gaya hidupnya ya orang-orang kafir, apakah raja-raja mereka atau apakah bangsawan-bangsawan mereka dan yang sejenisnya. Janganlah kita ini mengikuti cara-cara hidup mereka.
karena ini akan menyebabkan dimasukkannya kita ke dalam neraka, liyadzubillah. Ya, sebagaimana nanti akan dijelaskan setelah dibacakan, yaitu beberapa hadisnya. Adapun hadis-hadis atau dalil-dalil yang dibawakan, yang disitir ya oleh penyusun kitab ini, yaitu Syekh Dr. Umar Sulaiman Asqar rahimahullah, adalah Rawa al-Bukhari wa Muslim an Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rawa telah meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari wa Muslim dan juga Imam Muslim, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda. Ya, ini kata Rasulullah sekarang. Alladzi yashrabu fi aniyati zahabi wal fiddah, orang yang minum dengan menggunakan aniyah, yaitu perabotan bejana-bejana az-zahab yang terbuat dari emas, wa fiddah dan perak, innama hanyalah yujarjir fi batni, hanyalah ia menimbulkan yaitu didihan ya atau pergolakan fi batnihi ya, yaitu di dalam perutnya, naru jahanam, yaitu api neraka jahanam. Jadi setiap orang makan, setiap orang minum, bentuk makan apapun, bahkan makan itu halal, tetapi aniyahnya, tetapi inaknya, yaitu bejananya, perabotannya itu terbuat dari emas, maka ketika dia minum minuman atau dia makan makanan, nanti semua makanan minum itu akan bergolak dengan sebab ya api neraka di dalam perutnya, aliyadzubillah. Nah, itulah ya ancaman bagi orang-orang yang mereka itu minum, yaitu dengan jenis minum apapun ya, yang halal aja seperti itu, apalagi yang lebih lagi nanti yang haram, cuma bejananya itu ia terbuat dari emas, ya terbuat dari perak. Ya, maka ketika nanti di hari kiamat, minuman-minuman yang telah masuk ke dalam perut mereka nanti yujarjir, dia akan bergolak, akan mendidih di dalam perutnya, aliyadzubillah. Selanjutnya, wa fi riwayat yang Muslim, dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, innal ladzi ya'kulu wa yashrabu fi aniyatil fiddah waz zahab, orang yang makan dan minum, jadi bukan hanya minum, makan juga ya, sendoknya, garpunya, piringnya ya, fi aniyah, itu dengan menggunakan aniyah, perabotan-perabotan, bejana-bejana, yaitu fiddah wa zahab, yang terbuat dari perak dan juga emas, dan seterusnya hadis ya, hampir sama maksudnya. Nanti ya makanan atau minuman itu akan mendidih, akan bergolak di dalam perutnya itu pada hari kiamat, di dalam ya apa namanya, karena api neraka. Ya, itu ancaman orang yang menikmati hidangan-hidangan ya, baik itu hidangan-hidangan yang halal ataupun haram, namun bejananya, namun piringnya, mangkuknya, gelasnya, yaitu cangkirnya terbuat dari emas dan perak, maka semua itu nanti akan menyebabkan yaitu siksaan bagi dia pada hari kiamat, aliyadzubillah. Selanjutnya, wa an Hudzaifah, dan dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, qala, berkata Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, la talbasul harira wad-dibaja wala tashrabu fi anyati zahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah, muttafaq alaih. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, kata beliau, la, janganlah, talbasu, janganlah kalian menggunakan atau memakai al-harir, yaitu sutra. Janganlah kalian menggunakan sutra.
Kemudian wadibaz, dibaz, ya kalau hari kita brokat yaitu pakaian-pakaian atau kain-kain yang benangnya itu terbuat dari benang emas. Ya, jadi jangan kalian menggunakan yaitu sutra, dan juga jangan menggunakan dibaz yaitu brokat, yaitu sejenis kain-kain di mana kain itu disulam atau dijahit ya dengan benang sutra. Wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah, dan jangan pula kalian minum dengan menggunakan bejana-bejana atau wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu, dan juga janganlah kalian makan fi sihafiha, pada piring-piringnya. Kenapa? Fa innaha lahum fi dunya, karena ini semua adalah milik atau yang biasa dilakukan ya oleh mereka orang-orang kafir di dunia, wahya lakum, dan ini adalah untuk kalian, ya, yaitu sutra-sutra, kemudian gelas-gelas, piring-piring yang terbuat dari emas dan perak, ini adalah lakum, untuk kalian, fil akhirat, di akhirat kelak. Ya, nah ini. Jadi kenapa kita dilarang menggunakan atau memakai pakaian sutra atau dibaz? Kenapa kita dilarang makan minum dengan menggunakan bejana-bejana, wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak? Karena ini adalah milik orang-orang kafir di dunia ini. Ya, karena di dalam agama mereka, di dalam ajaran mereka tidak ada pengharaman yaitu sutra, emas ataupun perak di dalam penggunaan yaitu bejana-bejananya. Nah, sedangkan dalam agama kita ada. Ya, nah itu beberapa dalil yang disampaikan oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah. Begitu juga dalam hadis tambahannya yang diriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala, berkata Hudzaifah, nahana an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyatiz zahab wal fiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dari minum melalui yaitu bejana, wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wa an na'kula fiha, begitu juga makan yang melalui bejana emas dan perak. Wa an lubsil harir wa dibaz, dan juga memakai pakaian terbuat dari sutra dan juga dibaz. Wa an najlisa alaihi, dan juga duduk di atasnya. Nah, jadi hadis ini juga ia menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwa kita dilarang yaitu makan atau minum dari bejana-bejana yang terbuat dari yaitu emas dan perak. Maka sebab itu sebagai seorang muslim kita wajib menghindarkan diri kita dari menggunakan ya hal-hal yang telah dilarang ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berdasarkan pada hadis-hadis ini, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah menjelaskannya di dalam kitab Bahzah An-Nazirin, yaitu kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan, tahrimu syurbi fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa adamu istikhdamiha fil aql wa ma yaf'al dalika tashabbaha biqaumin ghadiballahu alaihim mimman harrafu syar'allah. Jadi terdapat pengharaman minum di bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan tidak boleh kita menggunakannya untuk makanan pula. Barang siapa di antara kalian ada yang berbuat seperti itu, berarti dia telah menyerupai suatu kaum yang Allah telah murka kepada mereka, di antara orang-orang yang telah merubah yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi siapapun orang yang meminum atau makan menggunakan bejana-bejana, apakah itu gelas, cangkir, mangkuk, kemudian piring dan sejenisnya yang terbuat dari emas dan perak, berarti dia sudah menyerupai suatu kaum yang Allah telah murka kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, baik itu Yahudi atau Nasrani.
ya maka diharamkan bagi kita ya untuk menggunakannya. Kemudian beliau juga mengatakan busyra ahlil iman, terdapat kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, alladzina yamtasiluna amrullahi wa rasulihi bil jannah. Jadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang mengikuti perintah Allah dan juga Rasulnya dengan mendapatkan surga. Wa annal ladzina haramu minhu fid dunya yanaluhu yaumal qiyamah, dan bahwa orang-orang yang diharamkan darinya di dunia ini maka dia akan memperolehnya, dia akan mendapatkannya kelak pada hari kiamat. Sekarang diharamkan untuk orang-orang yang beriman, yaitu bejana-bejana, piring, gelas dan yang lain-lainnya yang terbuat dari emas itu. Tetapi nanti di hari kiamat ya mereka akan mendapatkannya, mereka akan memperolehnya. Jadi mereka akan mendapatkan bejana-bejana itu yang terbuat dari emas dan perak itu kelak di dalam surga. Ya, jadi alasan kenapa ya dilarang, ya karena di samping kita telah mencontoh gaya hidupnya orang-orang kafir, gaya hidup mewah mereka, gaya sombongnya mereka, ya, yang seharusnya kita menyelisihi mereka, makanya ada larangan dari Rasulullah. Di samping itu juga orang kalau seandainya di sini menjauhi apa yang dilarang Allah, tidak makan, tidak minum, ia dari bejana yang terbuat dari emas perak, nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan bejana-bejana itu. Tetapi kalau andai kata ada di antara umat ini yang mereka itu tidak mau mendengar ya larangan Allah dan Rasul, mereka masih menggunakannya, maka mereka tidak akan mendapatkan itu semua. Sebagaimana juga Rasulullah pernah mengatakan, ya di dalam sebuah hadis, beliau pernah mengatakan dalam riwayat Imam An-Nasai, man sariba fi anyatil fiddah wa dhahab fi dunya lam yashrab fihima fil akhirah wa aniyatu ahli jannah az-zahab wal fiddah. Jadi barang siapa yang minum melalui atau menggunakan bejana-bejana atau perabotan-perabotan yang terbuat dari emas dan perak di dunia ini, dia tidak akan minum dengan perabotan-perabotan tersebut di akhirat nanti. Karena perabotan-perabotan bejana-bejana ahli surga itu semuanya adalah terbuat dari emas dan perak. Nah itu. Jadi kalau di antara kita ini ada ya karena mungkin emang orangnya hidupnya biasa hidup mewah, orangnya borjuis, ingin tampil dengan gaya yang luar biasa, ya bahkan mereka selalu itu memposting gaya-gaya hidup mereka dengan kapal pesiar mewahnya, pesawat jetnya, rumah-rumahnya yang semua terbuat ya dari barang-barang mewah, termasuk juga piring gelasnya. Ya, jadi kalau seandainya mereka masuk surga juga, mereka nanti tidak akan mendapatkan bejana-bejana, perabotan-perabotan yang terbuat dari emas dan perak tersebut. Ya, karena mereka sudah melanggar larangan Allah dan juga larangan Rasulullah. Kalau mereka masuk surga. Ya, apalagi kalau di dalam hadis-hadis ini diancam dengan neraka dulu. Begitu juga dalam hadis-hadis yang lain yang telah dibacakan di awal, ya, yaitu misalnya jadi orang yang minum menggunakan perabotan ia terbuat dari emas atau perak nanti akan mendidih, akan bergolak dalam perutnya di neraka jahanam. Nah, Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah juga menjelaskan hurmatu istikhdamiz zahab wal fiddah. Jadi terdapat pengharaman menggunakan bejana-bejana, perabotan-perabotan yang terbuat dari emas dan perak. Man istamala aniyatal fiddah wa zahab. Jadi barang siapa yang menggunakan yaitu perabotan-perabotan yang terbuat dari perak dan emas, istahaqa, dia berhak azab, mendapatkan azab jahanam, neraka jahanam. Alhamdulillah. Maka ya penyusun kitab Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar berdasarkan kepada hadis-hadis tersebut dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain, ya menjelaskan kepada kita bahwa siapapun orang yang menggunakan, yang memakai perabotan-perabotan atau bejana-bejana ya yang terbuat dari emas dan perak,
maka kelak dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, namun tidak kekal. Dan kalau seandainya juga nanti dia masuk surga, maka dia tidak akan mendapatkan kemewahan hidup di akhirat nanti di dalam surga. Dia tidak akan diberikan yaitu perabotan-perabotan yang terbuat dari emas dan perak, sebagaimana ya orang-orang mukmin dahulu taat kepada perintah Allah dan taat kepada larangan juga Allah dan Rasulnya, sehingga mereka mendapatkan ganjaran yang luar biasa, yaitu kemewahan hidup di dalam surga. Nah, itu. Jadi orang-orang yang di sini masih mempergunakan, kalau seandainya juga masuk surga, dia tidak akan mendapatkan itu semua di hari kiamat. Ya, makanya ya kita berdasarkan kepada hadis seperti ini. Ya wahai saudara-saudaraku, hindarkanlah, walaupun kita hidup berlebihan, walaupun kita memiliki banyak harta, walaupun kita ini mampu ya untuk memiliki gelas, piring, mangkuk, pisau, ya sendok, garpu yang terbuat dari emas atau apapun itu, ya kita mampu membelinya dan kita mampu untuk menggunakannya, tetapi tetap hindari. Dan sebaiknya harta-harta itu tidak dipergunakan ia untuk kebaikan kita kelak di hari kiamat, bukan untuk bermewah-mewahan. Ya, karena orang yang biasa hidup bermewah-mewahan itu hanyalah orang-orang yang memang dijauhkan ia dari agama Allah. Mereka adalah orang-orang yang jauh daripada rahmat, daripada hidayah ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka hidup ini hanyalah untuk bersenang-senang, ya hanya untuk berbangga-bangga, hanya untuk bermewah-mewahan, ya, dan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan kelak orang-orang seperti ini akan menyesal di hari kiamat. Ya, kenapa? Ya, rizki, kenapa harta yang selama ini Allah limpahkan kepada mereka tidak dipergunakan ia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah dalil-dalil hadis yang menerangkan bahwa di antara penghuni neraka, di antara orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang ketika mereka makan atau mereka minum, mereka menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Adapun selain daripada itu ada rinciannya. Misalnya berkenaan dengan sisir, berkenaan dengan cincin, berkenaan dengan yang lain-lain, itu ada penjelasan tersendiri di dalam kitab-kitab fikih. Jadi pelajaran kita kali ini hanya menjelaskan tentang larangan, tentang diharamkannya kita menggunakan bejana-bejana untuk makan, untuk minum, ya, di dunia ini yang terbuat dari emas dan perak. Adapun hal lain di luar itu kita akan bahas nanti pada pembahasan yang lain insyaallah. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa dipelajari, yang mudah berfaedah, khususnya bagi kita yang barangkali memang memiliki dan kita mempunyai benda-benda tersebut, dan karena memang kita mampu untuk memilikinya, ya kita bisa membelinya, dan bahkan kita mampu menyimpan di rumah kita barang-barang mewah tersebut, ya maka hindarilah sebelum terlambat. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ini berfaedah, khususnya ya untuk keluarga besar saya. Jika toh Allah suatu saat barangkali melimpahkan rezeki, janganlah hidup bermewah-mewahan. Hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Hidup di dunia ini hanyalah sebatas isi perut. Ya, hanya sebatas menghilangkan lapar dan haus saja. Selebihnya kita dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin kita mampu makan makanan yang ada di gudang rumah kita sekali habis. Tidak akan mungkin kita mampu memakai pakaian yang dalam waktu sehari, yaitu baju beberapa lemari yang kita miliki. Ya, yang namanya dunia itu hanyalah ya sementara. Dunia ini adalah merupakan kenikmatan yang tidak akan lama dan akan sebentar. Maka manfaatkan semua yang Allah berikan kepada kita ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dan jangan suka bermewah-mewahan. Jangan mengikuti gaya hidup, yaitu orang-orang kafir, karena Allah telah murka kepada mereka. Ya, cari selamat untuk menuju kehidupan akhirat. Manfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah dan juga untuk membela agamanya.
Itu dulu yang bisa disampaikan, dan diakhiri sampai di sini dulu. Ya, insya Allah kita akan lanjut lagi pada pembahasan yang lainnya. Ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم